Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Mari kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Bagi Anda yang telah subscribe dan menonton video ini, saya doakan semoga selalu dilancarkan usahanya oleh Allah dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Di tengah ketenangan rumahnya, Nurul, seorang wanita tua yang pendiam, duduk dengan tatapan kosong di kursi goyangnya. Arini, seorang jurnalis muda dan pemberani, mencurigai ada sesuatu yang tak beres saat melihat memar ungu mencolok di lengan neneknya. Dengan suara bergetar antara marah dan cemas, Arini bertanya, "Nek, kenapa ada memar seperti ini?" Nyi Nurul hanya tersenyum tipis, meski senyuman itu tak sampai ke matanya. "Ini tidak apa-apa, Nak. Mungkin nenek terbentur sesuatu tanpa sadar," jawabnya, mencoba menenangkan Arini. Namun, Arini tahu neneknya berbohong. Kecurigaan makin menguat saat neneknya tampak ragu, seolah ada rahasia yang ingin ia sembunyikan. Arini mendekat dan menggenggam tangan Nyi Nurul erat-erat. "Nek, tolong jangan sembunyikan apapun dari Arini. Arini hanya ingin membantu," katanya lembut. Namun, Nyi Nurul menghindari tatapan cucunya, berusaha menahan air mata. "Sudah, Nak, nenek baik-baik saja. Memang orang tua sepertiku ini sering kali mudah terbentur," ujarnya, meski Arini bisa melihat ketakutan yang tak dapat disembunyikan di matanya. Ketegangan makin terasa saat Bu Zahra, pengasuh setia Nurul, tiba-tiba masuk. "Selamat sore, Arini. Ada apa ini? Semuanya baik-baik saja?" tanyanya penuh perhatian. Arini bertanya dengan ragu, "Bu Zahra, apakah ibu tahu dari mana memar di lengan nenek?" Bu Ningsih tampak terkejut namun segera menjawab, "Saya juga melihat memar itu, tapi Nyi Nurul bilang tidak apa-apa, hanya terbentur, mungkin." Meski terdengar tulus, Arini masih merasakan ada sesuatu yang salah. Ia memutuskan, malam itu, untuk menemukan kebenaran. Ketika Nyi Nurul tertidur, Arini dengan hati-hati memasang kamera kecil di sudut kamar neneknya. Ini adalah bagian dari peralatan jurnalistiknya, dan kali ini, ia menggunakannya demi satu tujuan, mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik ketenangan rumah neneknya. "Investigasi ini untuk melindungimu, Nek. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi," gumam Arini pada dirinya sendiri. Setelah kamera tersembunyi terpasang dengan baik, Arini merasa sedikit lega, meskipun juga diliputi ketakutan akan apa yang mungkin akan ia temukan. Sebelum meninggalkan kamar, Arini membisikkan, "Selamat malam, Nek. Semoga besok semuanya akan lebih baik." Keesokan harinya, Arini duduk di depan komputernya di kantor surat kabar tempat ia bekerja. Dengan pikiran yang penuh dengan masalah neneknya, dia berusaha fokus pada pekerjaannya, menyusun artikel tentang kasus korupsi yang sedang diungkapnya. Namun, bayangan wajah Nyi Nurul dan memar di lengannya terus mengganggu konsentrasinya. "Aku harus melindunginya. Nenek sudah banyak berkorban untukku, sekarang giliranku," pikir Arini sambil berusaha menyelesaikan pekerjaannya. Sore itu, Arini pulang lebih awal, bertekad untuk segera memeriksa rekaman kamera yang dipasang di kamar neneknya. Setelah makan malam sederhana bersama Nyi Nurul, Arini masuk ke kamarnya dan membuka file rekaman. Awalnya, tidak ada yang aneh, Nyi Nurul terlihat tidur dan sesekali bergerak di tempat tidurnya. Namun, saat rekaman mendekati tengah malam, Arini melihat sosok yang dikenalnya baik, pamannya, Faris, masuk ke kamar neneknya. Arini menahan napas, menyaksikan Faris mendekati Nyi Nurul yang terbangun dengan terkejut. "Cepat tanda tangani, ini perintah," desak Faris dengan nada keras sambil memaksa ibunya untuk mengambil pena. Nyi Nurul menolak dengan lemah, dan Arini melihat dengan ngeri ketika Faris memegang lengan ibunya dengan kasar, meninggalkan memar baru di kulit rentanya.
Arini tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Bagaimana mungkin pamannya sendiri memperlakukan Nyai Nurul dengan begitu kejam? Dengan tangan gemetar, Arini menghapus air matanya dan menyimpan rekaman itu dalam sebuah flash drive. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus bertindak, katanya pada dirinya sendiri. Di kamar, Nyai Nurul sedang beristirahat, tidak menyadari apa yang telah dilihat oleh Arini. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi, Nek. Ini saatnya aku melindungimu, janji Arini dalam hati. Tanpa membuang waktu, ia memutuskan untuk menghadapi Faris. Arini mengendarai motornya dengan kecepatan penuh menuju rumah pamannya, amarah membakar di dadanya. Sesampainya di sana, Faris membuka pintu dengan wajah terkejut. "Arini, ada apa? Kau datang malam-malam begini?" tanyanya. "Aku tahu apa yang kau lakukan, Om. Aku punya buktinya," jawab Arini dengan nada penuh kebencian. Faris mencoba mengelak, tapi Arini tidak memberinya kesempatan. "Aku melihatnya sendiri. Kau memaksa nenek untuk menandatangani dokumen itu dengan kekerasan. Apa kau pikir aku akan diam saja?" Faris terdiam, tahu bahwa ia tak bisa bersembunyi lagi. Keesokan harinya, Arini pergi ke kantor polisi untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan Faris terhadap Nyai Nurul. Dia menyerahkan flash drive berisi rekaman sebagai bukti kepada Pak Ramadan, polisi yang bertugas. "Ini bukti bahwa paman saya telah melakukan kekerasan terhadap nenek saya," kata Arini dengan tegas. Pak Ramadan menonton rekaman itu dengan wajah serius. "Ini sangat serius. Kami akan segera memulai penyelidikan," kata Pak Ramadan setelah selesai menonton. Meskipun merasa sedikit lega, Arini tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan panjang untuk mendapatkan keadilan. Setelah melapor ke polisi, Arini pulang ke rumah dengan hati yang masih berat. Dia menemukan Nyai Nurul duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela dengan tatapan hampa. "Nenek, aku sudah melaporkan semuanya ke polisi. Mereka akan segera menangani kasus ini," kata Arini sambil duduk di sampingnya. Mendengar itu, Nyai Nurul mulai menangis pelan. "Faris ingin aku menandatangani surat agar rumah ini menjadi miliknya. Dia mengancam akan membuat hidupku lebih sulit jika aku menolak," ungkapnya dengan suara bergetar. Arini memeluk neneknya erat-erat, menahan air mata. "Tenang, Nek, aku di sini. Kita akan melewati ini bersama, dan aku akan memastikan tidak ada lagi yang bisa menyakitimu," janji Arini dengan penuh tekad. Hari-hari berlalu, namun kecemasan tetap menghantui Arini, yang kini berjuang agar keadilan dapat ditegakkan bagi nenek yang sangat ia cintai. Setiap hari, Arini memeriksa rekaman kamera, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut. Namun, tak ada yang mencurigakan hingga suatu pagi. Saat menonton rekaman terbaru, Arini melihat Faris kembali masuk ke kamar Nyai Nurul, kali ini bersama dua anaknya, Bagus dan Dimas. Mereka bertiga tampak memaksa Nyai Nurul menandatangani sebuah dokumen, dan ketika neneknya menolak, Faris mengancamnya dengan nada keras. "Kau harus menandatangani ini, Bu. Jangan buat kami marah," ucap Faris dengan suara penuh amarah. Nyai Nurul menangis dan menggelengkan kepala, tetapi ketiga laki-laki itu semakin mengintimidasinya. "Tidak, aku tidak mau," teriak Nyai Nurul dengan putus asa, namun mereka terus memaksanya. Melihat pemandangan itu, Arini tahu bahwa ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia segera menyalin rekaman tersebut dan bersiap untuk bertindak. Arini sadar tak ada waktu untuk menunda lagi. Dia segera pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian terbaru yang dilihatnya. Di sana, dia bertemu Pak Ramadan dan menyerahkan rekaman baru yang menunjukkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Faris dan kedua anaknya. "Mereka mencoba memaksa nenek saya menandatangani dokumen yang tidak dia setujui," jelas Arini dengan nada tegas, meskipun tersirat kecemasan. Pak Ramadan menonton rekaman itu dan mengangguk serius. "Ini lebih buruk dari yang kita duga. Kami akan memanggil Faris dan kedua anaknya untuk diinterogasi," kata Pak Ramadan sambil bersiap untuk mengambil tindakan hukum. Meski sedikit lega, kekhawatiran Arini tentang keselamatan Nyai Nurul terus menghantui pikirannya.
Sepulang dari kantor polisi, Arini mendapati Bu Zahra sedang merawat Nyi Nurul, seperti biasa. Namun, kini kecurigaan mulai menyelimuti pikiran Arini. Setelah semua yang terjadi, Arini tak lagi bisa mempercayai siapapun di sekitar neneknya tanpa rasa ragu. Bu Zahra, apakah ibu tahu apa yang terjadi di sini? Tanya Arini dengan nada yang lebih tajam dari biasanya. Bu Zahra terlihat sedikit terkejut, namun ia menjawab dengan tenang, "Saya benar-benar tidak tahu, Arini. Saya hanya melakukan tugas saya." Jawaban itu tak cukup untuk menenangkan hati Arini. Dalam benaknya, ia merasa bahwa siapapun yang ada di sekitar neneknya bisa saja terlibat dalam rencana jahat Faris. Meski begitu, ia berusaha berhati-hati dan tak ingin menuduh tanpa bukti lebih lanjut. Malamnya, Arini tak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, bayangan neneknya yang ketakutan terus muncul dalam pikirannya. Keesokan harinya, ia membuat keputusan berat. Ia memutuskan untuk memecat Bu Zahra, meski belum ada bukti kuat yang mengaitkannya dengan Faris. "Bu Zahra, saya minta maaf, tapi saya harus melepas ibu dari pekerjaan ini," kata Arini dengan berat hati. Bu Zahra terdiam, tampak tersinggung dan marah. "Saya sudah bekerja di sini bertahun-tahun. Saya tidak pernah menyakiti Nyi Nurul," katanya dengan suara bergetar. Namun, Arini tak punya pilihan lain. Bagi Arini, keselamatan neneknya adalah yang utama, dan ia akan melakukan apapun demi melindunginya, meski harus mengorbankan kepercayaan terhadap orang-orang di sekitarnya. Namun, Arini tetap pada keputusannya. "Maafkan saya, Bu, tapi saya harus memastikan nenek saya aman," jawabnya. Setelah Bu Zahra pergi, Arini merasakan kelegaan, meski dihantui rasa bersalah. Dia pun segera mencari pengasuh baru yang bisa dipercaya untuk menggantikan Bu Zahra. Dengan hati-hati, Arini memeriksa latar belakang dan referensi setiap calon yang dia pertimbangkan. Akhirnya, Arini menemukan seorang wanita paruh baya bernama Ibu Astuti, yang direkomendasikan oleh teman-temannya. "Bu Astuti, saya berharap Anda bisa menjaga nenek saya dengan baik. Saya tidak ingin ada masalah lagi," kata Arini saat pertama kali bertemu dengannya. Ibu Astuti tersenyum hangat dan mengangguk. "Jangan khawatir, Arini. Saya akan merawat Nyi Nurul sebaik mungkin," janjinya. Meski begitu, Arini tetap waspada, bertekad untuk tidak lengah lagi dalam menjaga keselamatan neneknya. Beberapa hari setelah Ibu Astuti mulai bekerja, Arini mulai merasa lebih tenang. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam, saat sedang bekerja di kamarnya, Arini melihat ada mobil yang terparkir di luar rumah dengan lampu dimatikan. Perasaannya tidak enak, apakah ini hanya kebetulan atau ada yang mengawasi? Pikir Arini. Rasa cemas mulai menguasai hatinya. Tak ingin mengambil risiko, Arini memutuskan untuk memperketat keamanan rumah. Dia memasang lebih banyak kamera pengintai di sekitar rumah dan memperkuat semua kunci pintu serta jendela. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti nenek lagi," gumam Arini dengan tekad kuat. Hari-hari berikutnya, perasaan terancam semakin membayangi Arini. Ancaman demi ancaman datang, mulai dari pesan singkat bernada halus hingga ancaman langsung yang membuat darahnya berdesir. "Tarik laporanmu atau sesuatu yang buruk akan terjadi," bunyi salah satu pesan yang diterima Arini di ponselnya. Rasa takut dan cemas semakin menguasai dirinya, namun Arini tahu dia tidak bisa mundur sekarang. Setiap kali ketakutan menyerang, Arini memikirkan Nyi Nurul yang lemah dan betapa dia harus melindungi neneknya dari bahaya yang mengintai. "Aku tidak akan mundur, aku akan terus maju," gumamnya, berusaha menguatkan hati. Ancaman paling menakutkan datang pada suatu malam ketika Arini sedang bekerja di laptopnya. Sebuah pesan masuk ke ponselnya, membuatnya semakin gelisah. "Tarik laporan itu atau rumahmu yang akan terbakar," tulis pesan tersebut, disertai foto rumahnya yang diambil dari jarak dekat. Arini merasakan dingin menjalar di punggungnya. Ini sudah terlalu jauh, pikirnya, dilanda ketakutan yang sulit dibendung. Dengan tekad bulat,
Arini memutuskan untuk kembali ke kantor polisi keesokan harinya, membawa semua bukti ancaman yang telah ia terima. Mereka harus tahu bahwa kita sedang diancam, gumam Arini pada dirinya sendiri, menyadari bahwa keselamatan keluarganya kini benar-benar dalam bahaya. Dengan perasaan gugup namun tegas, Arini tiba di kantor polisi, membawa semua bukti ancaman yang telah ia kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Saat bertemu dengan Pak Ramadan, dia menyerahkan ponselnya yang penuh dengan pesan-pesan menakutkan. "Pak, seseorang mencoba menakut-nakuti saya agar menarik laporan terhadap Faris. Saya khawatir keselamatan nenek saya terancam," jelas Arini, suaranya syarat kecemasan. Pak Ramadan membaca pesan-pesan itu dengan serius lalu mengangguk. "Kami akan meningkatkan pengawasan di sekitar rumahmu. Kamu telah melakukan hal yang benar dengan melaporkan ini. Kami akan memastikan kamu dan nenekmu aman," jawab Pak Ramadan penuh keyakinan. Arini merasa sedikit lebih tenang, meski tahu ini belum berakhir. Bersama bantuan polisi, pengawasan di sekitar rumahnya dan Nyai Nurul diperketat. Namun, ancaman tidak berhenti. Beberapa hari kemudian, Arini menerima telepon dari Pak Ramadan yang memintanya datang ke kantor polisi. "Segera, ada perkembangan penting dalam kasus ini, Arini. Kami menemukan siapa yang berada di balik ancaman ini," kata Pak Ramadan dengan nada mendesak. Arini segera menuju kantor polisi, hatinya penuh kecemasan dan harapan. Sesampainya di sana, Pak Ramadan mengungkapkan bahwa anak-anak Faris, Bagus dan Dimas, adalah dalang di balik ancaman tersebut. Mereka melakukannya karena terlilit utang besar dan berencana menjual rumah Nyi Nurul untuk membayar utang mereka, jelas Pak Ramadan. Arini merasakan campuran emosi, marah, sedih, dan lega. "Mereka harus ditangkap. Ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya tegas. Pak Ramadan mengangguk, memastikan bahwa tindakan tegas akan diambil. Arini yang dipenuhi amarah tak lagi ragu untuk menghadapi Faris dan kedua anaknya secara langsung. Dia segera mengemudi ke rumah Faris dengan tekad kuat untuk mengakhiri semua ini. Sesampainya di sana, Faris membuka pintu dengan wajah terkejut. "Arini, apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan nada berusaha tenang. "Aku tahu semuanya, Om. Aku tahu bahwa kau dan anak-anakmu mengancamku dan mencoba mengambil rumah nenek," jawab Arini tegas, emosinya meluap. Faris mencoba menyangkal. "Kau salah, Arini. Kami tidak pernah berniat buruk." Namun, Arini tidak memberi ruang untuk kebohongan lagi. "Aku punya semua buktinya, dan aku tidak akan mundur sampai kalian semua bertanggung jawab," balasnya dengan kemarahan yang sulit ditahan. Menyadari bahwa tak ada lagi yang bisa disembunyikan, Faris mencoba mengubah taktik. "Arini, dengar dulu. Ini semua salah paham. Kami hanya ingin memastikan rumah itu tetap dalam keluarga," katanya, suaranya terdengar putus asa. Namun Arini tak terpengaruh. "Apakah dengan memaksa nenek menandatangani dokumen sambil mengancam, atau dengan mengirim ancaman yang membuat kami ketakutan setiap hari, itu cara keluarga?" seru Arini, matanya menyala penuh kemarahan. Faris tertunduk, tak mampu lagi menyangkal. "Aku hanya ingin memastikan masa depan anak-anakku, Arini," bisiknya lemah. "Tapi aku salah. Sekarang aku tahu itu," katanya dengan nada lemah. Arini menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. "Om, aku akan memastikan kau dan anak-anakmu menghadapi konsekuensinya. Ini bukan hanya tentang masa depan mereka. Ini tentang keadilan," jawabnya sebelum meninggalkan rumah Faris dengan tekad yang semakin kuat. Arini langsung menuju kantor polisi setelah konfrontasi itu. Setibanya di sana, dia menyerahkan bukti tambahan yang diperolehnya dari percakapan dengan Faris kepada Pak Ramadan. "Pak, mereka mengaku telah melakukan semua ini. Faris bahkan mencoba membela diri dengan alasan menjaga masa depan anak-anaknya," jelas Arini, suaranya dipenuhi campuran kelelahan dan kemarahan. Pak Ramadan mengangguk, memahami situasi tersebut. "Kami sudah memiliki cukup bukti untuk menahan mereka. Kita akan segera menangkap Faris, Bagus, dan Dimas," kata Pak Ramadan tegas.
Arini merasa sedikit lega mendengar itu, tetapi dia tahu bahwa jalan menuju keadilan masih panjang. "Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin memastikan nenek saya aman," tambah Arini, kali ini dengan nada yang lebih tenang. Pak Ramadan menepuk bahunya lembut. "Kami akan melakukan yang terbaik, Arini. Anda telah melakukan hal yang benar," ujarnya dengan tulus. Beberapa hari kemudian, polisi menangkap Faris, Bagus, dan Dimas. Arini merasa lega melihat mereka dibawa ke kantor polisi, tetapi perasaannya campur aduk. Setibanya di rumah, Arini menemukan Nyi Nurul duduk di ruang tamu, tampak lebih tenang dari biasanya. "Nenek, mereka sudah ditangkap. Polisi akan memastikan mereka tidak bisa menyakitimu lagi," kata Arini sambil duduk di samping neneknya. Nyi Nurul mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak pernah membayangkan keluargaku sendiri bisa melakukan hal seperti ini. Mereka adalah anak dan cucuku, tetapi aku tahu ini yang terbaik," ucapnya dengan suara bergetar. Arini memeluk neneknya dengan erat, merasakan beban berat di dadanya. "Nenek tidak sendirian. Kita akan melalui ini bersama-sama," jawab Arini dengan penuh kasih. Beberapa minggu berlalu, meskipun Faris dan anak-anaknya telah ditangkap, bayang-bayang ancaman masih membayangi kehidupan Arini dan Nyi Nurul. Namun, hidup mereka mulai kembali normal sedikit demi sedikit. Suatu hari, Arini bertemu dengan Rizky, seorang dokter muda yang mulai sering datang ke rumah untuk memeriksa kesehatan Nyi Nurul. "Terima kasih sudah merawat nenek, Dok. Saya sangat menghargainya," kata Arini sambil tersenyum. Rizky membalas dengan senyuman. "Ini sudah menjadi tanggung jawab saya, Arini. Lagi pula, kesehatan Nyi Nurul adalah prioritas kita bersama." Seiring berjalannya waktu, kedekatan Arini dan Rizky semakin berkembang. Mereka sering berbincang tentang banyak hal, mulai dari kesehatan hingga kehidupan pribadi. Rizky menjadi tempat curahan hati Arini, dan dia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Sejak kehadiran Rizky, hubungan mereka berkembang pesat. Mereka tidak hanya menghabiskan waktu bersama di rumah Arini, tetapi juga di luar. Suatu hari, setelah mengantar Arini pulang dari sebuah acara, Rizky memberanikan diri untuk berbicara lebih serius. "Arini, aku tahu ini mungkin terasa cepat, tapi aku merasa sangat nyaman bersamamu. Aku ingin kita membawa hubungan ini ke tingkat yang lebih serius," ucapnya dengan suara lembut namun tegas. Arini terkejut, tetapi dia juga merasakan hal yang sama. "Rizky, aku juga merasakan hal yang sama. Aku senang kita bisa saling mendukung, terutama setelah semua yang terjadi," jawab Arini dengan senyuman manis. Tak lama setelah itu, Rizky melamar Arini secara resmi, dan Arini dengan bahagia menerima lamaran tersebut. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh kebahagiaan. Nyi Nurul, yang sudah pulih, duduk di barisan depan dengan senyum bangga. "Aku sangat bangga padamu, Arini. Kau telah melalui begitu banyak hal dan kini menemukan kebahagiaanmu sendiri," kata Nyi Nurul saat mereka berbicara setelah acara pernikahan. Arini menatap neneknya dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Nek. Aku tidak akan berada di sini tanpa dukunganmu," jawabnya sambil memeluk Nyi Nurul erat. Rizky bergabung dengan mereka, memegang tangan Arini dengan penuh kasih sayang. "Kita akan menjaga nenek bersama-sama, Arini. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidup kita," kata Rizky dengan penuh keyakinan. Hari itu, Arini merasa bahwa akhirnya dia telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Arini menerima kabar gembira yang sangat dinantikan, dia hamil. Kabar ini membawa kebahagiaan besar tidak hanya bagi Arini dan Rizky, tetapi juga bagi Nyi Nurul yang sangat antusias menyambut kehadiran cicitnya. "Nenek akan jadi nenek buyut, dan aku sangat senang," kata Arini dengan penuh kegembiraan saat memberitahu Nyi Nurul. Nyi Nurul menatap cucunya dengan mata berkaca-kaca. "Ini adalah berkah terbesar dalam hidupku, Arini. Aku tidak sabar untuk bertemu dengan anakmu," balasnya dengan suara penuh emosi. Rizky, yang juga sangat bahagia dengan kabar ini,
terus mendukung Arini selama masa kehamilan. Mereka merencanakan segalanya dengan cermat, memastikan Nyi Nurul terlibat dalam setiap keputusan penting. Ini adalah keluarga kita, dan kita akan saling menjaga, kata Rizky dengan penuh kasih sayang. Hari yang dinantikan tiba ketika Arini melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan kuat. Mereka memberi nama anak mereka Arif, yang berarti baik, dengan harapan dia akan membawa kebaikan dalam hidup mereka. Dia sempurna, Rizky. Aku tidak bisa lebih bahagia dari ini, kata Arini sambil menatap Arif yang sedang tertidur di pelukannya. Rizky mengangguk, merasakan kebahagiaan yang sama. Aku juga, Arini. Arif adalah anugerah bagi kita semua, jawabnya sambil mencium kening Arini. Nyi Nurul juga sangat bahagia melihat cicit pertamanya. Arif, kamu adalah cahaya baru dalam keluarga kita, bisiknya dengan lembut. Saat pertama kali menggendong Arif, Arini merasakan bahwa keluarganya kini lengkap, dan semua perjuangan yang telah mereka lalui terbayar dengan kebahagiaan yang tak ternilai. Meskipun hidup Arini dan keluarganya kini dipenuhi dengan kebahagiaan, mereka tetap tidak melupakan masa lalu yang kelam. Suatu hari, Arini menerima panggilan dari Pak Ramadan yang memberitahukan bahwa Faris dan kedua anaknya, Bagus dan Dimas, telah mengakui semua kesalahan mereka dan sangat menyesali tindakan mereka. Mereka ingin meminta maaf secara langsung kepadamu dan Nyi Nurul, kata Pak Ramadan melalui telepon. Hati Arini bergejolak mendengar kabar itu. Aku tahu ini sulit, tapi mungkin ini saat yang tepat untuk menutup bab ini, lanjut Pak Ramadan. Arini merenung sejenak sebelum menjawab, baik Pak. Saya akan berbicara dengan nenek, dan kami akan mempertimbangkan hal ini. Meski marah, Arini juga memahami pentingnya memberikan kesempatan kedua, terutama jika itu bisa membawa ketenangan bagi keluarganya. Setelah berdiskusi dengan Nyi Nurul, Arini akhirnya memutuskan untuk menemui Faris dan anak-anaknya di penjara. Nek, ini tidak akan mudah, tapi aku pikir kita harus melakukannya, kata Arini dengan nada hati-hati. Nyi Nurul, yang terlihat lebih tenang daripada yang Arini duga, mengangguk. Setuju, kita harus memberikan mereka kesempatan untuk meminta maaf. Itu mungkin satu-satunya cara agar kita bisa benar-benar melanjutkan hidup, jawab Nyi Nurul. Ketika hari pertemuan tiba, mereka bertiga duduk di ruang kunjungan penjara dengan perasaan canggung dan tegang. Faris dan kedua anaknya masuk, wajah mereka penuh penyesalan. Ibu Arini, kami mohon maaf atas segala kesalahan kami, kata Faris dengan suara bergetar. Kami telah menyadari betapa besar kesalahan kami dan berjanji untuk tidak mengulanginya, tambah Bagus dengan mata yang berkaca-kaca. Nyi Nurul menghela nafas panjang sebelum berkata, aku memaafkan kalian. Tapi ingatlah, kepercayaan tidak bisa dipulihkan dengan mudah. Arini menambahkan, kami berharap kalian belajar dari semua ini. Kita tidak bisa kembali seperti dulu, tapi setidaknya kita bisa memulai lagi dengan batasan yang jelas. Setelah pertemuan itu, Arini dan Nyi Nurul merasa lega meskipun masih ada rasa perih yang tersisa. Mereka pulang dengan perasaan campur aduk, tetapi yakin bahwa mereka telah mengambil langkah yang benar. Aku merasa lebih ringan sekarang. Seolah beban yang lama telah terangkat, kata Nyi Nurul. Saat mereka berdua duduk di ruang tamu, Arini tersenyum lembut. Aku juga, Nek. Aku tahu ini tidak akan menghapus rasa sakit, tapi setidaknya kita bisa mulai sembuh. Malam itu, Arini dan Nyi Nurul berbicara panjang lebar, mengenang masa lalu dan merencanakan masa depan yang lebih cerah. Mereka sepakat untuk fokus pada hal-hal yang membawa kebahagiaan dalam hidup mereka, terutama kehadiran Rizky dan Arif, yang kini menjadi pusat dari dunia mereka. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebahagiaan yang semakin bertambah. Arini dan Rizky, bersama Nyi Nurul, berusaha menciptakan suasana rumah yang penuh cinta dan kehangatan untuk Arif. Mereka juga mulai merencanakan masa depan dengan optimisme yang baru. Aku ingin Arif tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang seperti yang dulu kita miliki, Nek, kata Arini sambil menggendong Arif. Nyi Nurul mengangguk setuju.
Kita akan memastikan dia mendapatkan semua cinta dan dukungan yang dia butuhkan. Rizky, yang selalu berada di sisi mereka, menambahkan, kita sudah melalui banyak hal, tapi itu justru membuat kita lebih kuat. Sekarang saatnya kita merayakan hidup dan kebersamaan kita. Arini merasakan kebahagiaan mendalam saat melihat keluarganya yang, meskipun tidak sempurna, kini dipenuhi cinta dan harapan. Masa lalu kini berada di belakang mereka, dan Arini serta keluarganya memulai lembaran baru dalam hidup mereka. Mereka berfokus pada menciptakan kenangan indah bersama Arif, merencanakan berbagai kegiatan menyenangkan. Suatu hari, mereka pergi piknik di sebuah taman dekat rumah. Lihat, Arif, ini bunga yang nenek suka, kata Nyi Nurul sambil menunjuk ke sekumpulan bunga di taman. Arini tersenyum. Aku ingat waktu kecil, nenek sering mengajakku memetik bunga di sini. Rizky menambahkan, Arif, kamu akan tumbuh dengan banyak cerita dan kenangan indah seperti ini. Piknik hari itu diisi dengan tawa dan kebahagiaan, memberi Arini dan keluarganya perasaan bahwa mereka akhirnya bisa melanjutkan hidup dengan damai. Seiring waktu, hubungan Arini dan Rizky semakin erat. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah yang diambil, baik dalam merawat Arif maupun merencanakan masa depan. Suatu malam, setelah Arif tertidur, Arini dan Rizky duduk di teras rumah, berbicara tentang impian mereka. Aku ingin kita memiliki rumah yang lebih besar dengan halaman luas untuk Arif bermain, kata Rizky sambil menggenggam tangan Arini. Arini tersenyum dan menjawab, aku juga punya impian yang sama. Kita bisa mewujudkannya bersama-sama, asalkan kita tetap bersama. Malam itu, mereka membuat banyak rencana, tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk Nyi Nurul, memastikan bahwa nenek akan selalu menjadi bagian penting dari keluarga mereka. Kita akan menjaga nenek, apapun yang terjadi, kata Arini penuh keyakinan, dan Rizky mengangguk setuju. 2 tahun setelah pernikahan mereka, hidup Arini dan Rizky telah banyak berubah. Arif kini semakin besar dan menjadi anak yang aktif serta ceria. Suatu pagi, saat Arini sedang memasak di dapur, Rizky datang dengan senyum lebar. Arini, aku punya kabar baik, katanya. Arini berhenti sejenak dan menatap suaminya dengan penasaran. Apa itu? Rizky mengungkapkan bahwa dia baru saja mendapatkan promosi di rumah sakit tempatnya bekerja, yang berarti mereka akan memiliki lebih banyak stabilitas keuangan untuk mewujudkan impian mereka. Ini luar biasa, Rizky. Aku sangat bangga padamu, kata Arini sambil memeluknya. Rizky membalas pelukan itu. Kita bisa mulai mencari rumah baru sekarang, seperti yang kita rencanakan. Dengan dukungan penuh dari Nyi Nurul, Arini dan Rizky mulai mencari rumah impian mereka, tempat di mana mereka bisa membesarkan Arif dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Proses pindah ke rumah baru membawa kebahagiaan yang tak terduga bagi Arini, Rizky, dan Nyi Nurul. Rumah yang mereka pilih memiliki halaman luas yang dikelilingi pepohonan dan bunga, menjadikannya tempat yang sempurna bagi Arif untuk bermain dan tumbuh. Pada hari mereka pindah, Nyi Nurul duduk di teras rumah baru mereka sambil menikmati pemandangan sekitar. Rumah ini sangat indah, Arini. Aku bisa merasakan kedamaian di sini, ucapnya dengan senyum puas. Arini mengangguk, merasa bahagia melihat neneknya bersemangat. Aku ingin nenek merasa nyaman di sini. Rumah ini adalah tempat kita membangun kenangan baru, jawab Arini. Sementara itu, Rizky sedang memasang ayunan di halaman untuk Arif. Arif pasti akan senang bermain di sini setiap hari, katanya sambil tersenyum. Arini merasakan kebahagiaan dan kedamaian mengisi hatinya, yakin bahwa mereka akhirnya menemukan tempat yang sempurna untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Hari-hari di rumah baru berlalu dengan cepat, dipenuhi kegiatan dan kebahagiaan. Arini dan Rizky merasa semakin dekat satu sama lain, terutama saat merawat Arif yang tumbuh semakin besar dan cerdas. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di ruang keluarga, Nyi Nurul tiba-tiba berkata, Arini, Rizky, aku ingin membicarakan sesuatu yang penting. Mereka berdua segera menoleh, mendengarkan dengan seksama. Aku sudah semakin tua,
dan aku ingin kalian tahu bahwa aku sangat bangga pada kalian berdua. Aku bisa pergi dengan tenang kapan saja karena aku tahu kalian akan baik-baik saja, lanjut Nyi Nurul dengan tenang. Arini merasa matanya berkaca-kaca, sementara Rizky meraih tangan nenek dengan lembut. Nenek, kami akan selalu menjaga nenek. Kita masih punya banyak waktu bersama, kata Arini sambil menahan tangis. Nyi Nurul tersenyum lembut. Aku tahu, nah, tapi aku ingin kalian siap untuk masa depan. Aku sangat bersyukur bisa melihat kalian bahagia. Beberapa bulan kemudian, Arini merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Setelah memeriksakan diri ke dokter, ia mendapatkan kabar gembira bahwa ia hamil lagi. Rizky, kita akan punya anak lagi, serunya dengan mata berbinar-binar saat memberitahu suaminya. Rizky tertegun sejenak, kemudian wajahnya berseri-seri penuh kegembiraan. Ini kabar terbaik yang pernah aku dengar, Arini, katanya sambil memeluk istrinya dengan penuh kasih. Kabar ini juga membawa kebahagiaan besar bagi Nyi Nurul. Aku sangat bersyukur bisa menyaksikan keluargamu tumbuh, Arini. Ini adalah berkah yang luar biasa, ujar Nyi Nurul sambil mengelus perut Arini yang mulai membesar. Mereka semua merasa bahwa keluarga ini semakin lengkap dengan kehadiran anggota baru yang akan datang. Kehamilan Arini membawa kebahagiaan tersendiri di rumah mereka. Nyi Nurul semakin bersemangat terlibat dalam setiap persiapan, dari memilih nama hingga menyiapkan kamar bayi. Aku rasa nama yang cocok untuk bayi ini adalah Raden, agar dia tumbuh menjadi anak yang bijaksana, usul Nyi Nurul dengan senyum penuh makna. Arini dan Rizky setuju dengan usulan itu, merasakan harapan dan kebahagiaan yang semakin tumbuh dalam keluarga mereka. Itu sempurna, Nek. Raden akan menjadi nama yang indah untuk anak kita, kata Rizky dengan senyum lebar. Hari-hari penuh kebahagiaan ini semakin mengeratkan ikatan kasih sayang dalam keluarga mereka. Ketika hari kelahiran Raden tiba, seluruh keluarga menanti dengan penuh harapan dan kebahagiaan. Arini melahirkan dengan lancar, dan bayi Raden lahir sehat. Rizky yang menemani Arini di ruang bersalin tak bisa menahan air matanya saat melihat anak mereka untuk pertama kalinya. Dia sempurna, Arini. Terima kasih telah memberiku kebahagiaan ini, ucap Rizky dengan suara serak, penuh emosi. Nyi Nurul yang menunggu di luar langsung menyambut cucu buyutnya dengan pelukan penuh cinta. Raden, kamu adalah cahaya baru dalam hidup kita, bisik Nyi Nurul saat menggendong bayi kecil itu untuk pertama kalinya. Keluarga mereka kini benar-benar lengkap, dengan kebahagiaan meluap-luap memenuhi rumah baru mereka. Kehidupan di rumah baru dengan dua anak kecil membawa dinamika baru bagi Arini dan Rizky. Setiap hari diisi dengan tawa dan kegembiraan saat mereka merawat Arif dan Raden. Suatu pagi, Arini sedang menyusui Raden, sementara Arif bermain di halaman bersama nenek. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seindah ini. Aku benar-benar beruntung, kata Arini kepada Nyi Nurul yang duduk di sampingnya. Nyi Nurul tersenyum hangat. Kebahagiaan sejati datang dari keluarga yang saling mencintai. Aku sangat bangga pada kalian semua, jawabnya dengan suara lembut. Rizky yang baru saja pulang dari bekerja ikut duduk bersama mereka dan berkata, kita telah melalui banyak hal, tapi semua itu terbayar dengan kebahagiaan yang kita rasakan sekarang. Arini mengangguk setuju, merasakan bahwa hidup mereka kini dipenuhi dengan cinta dan harapan yang tak tergoyahkan. Waktu berlalu dengan cepat, dan Raden tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh energi. Setiap hari, rumah mereka dipenuhi tawa dan permainan. Suatu sore, saat mereka berkumpul di ruang keluarga, Nyi Nurul tiba-tiba merasa lelah dan meminta izin untuk beristirahat lebih awal. Nenek merasa sedikit lelah. Aku ingin beristirahat sebentar, katanya sambil tersenyum lemah kepada Arini. Arini yang khawatir segera membantu neneknya ke kamar. Nek, jika ada yang nenek butuhkan, panggil saja ya, kata Arini penuh perhatian. Nyi Nurul mengangguk dan menjawab, aku hanya butuh sedikit waktu untuk beristirahat. Kalian teruskan bersenang-senang ya. Arini pun meninggalkan neneknya dengan hati yang masih cemas,
tetapi berusaha untuk tidak menunjukkan kekhawatirannya kepada yang lain. Beberapa hari kemudian, kondisi Nyi Nurul mulai menurun, dan seluruh keluarga merasakan bahwa waktunya mungkin tidak lama lagi. Arini dan Rizky terus berada di sisinya, memastikan bahwa Nyi Nurul merasa nyaman. Suatu malam, saat sedang duduk di samping tempat tidurnya, Nyi Nurul membuka matanya dan berkata dengan suara lemah, "Arini, Rizky, terima kasih telah menjaga dan mencintaiku. Dengan tulus, aku sudah siap jika waktuku tiba." Arini menangis mendengar kata-kata itu, memegang tangan neneknya dengan erat. "Nek, kami akan selalu mencintai nenek. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup kami," jawab Arini penuh emosi. Rizky yang berdiri di sisi lain tempat tidur menambahkan, "Kami akan menjaga warisan cinta yang nenek berikan kepada kami." Malam itu, Nyi Nurul menghembuskan napas terakhirnya dengan damai, dikelilingi oleh keluarga yang sangat mencintainya. Kepergian Nyi Nurul meninggalkan kekosongan yang mendalam dalam hidup Arini dan keluarganya. Namun, mereka bertekad untuk melanjutkan hidup, membawa warisan cinta dan kebijaksanaan yang telah ditinggalkan oleh Nyi Nurul. Pada hari pemakamannya, Arini berdiri di depan makam neneknya dengan Rizky dan kedua anak mereka di sampingnya. "Nek, terima kasih atas semua pelajaran dan cinta yang telah nenek berikan. Kami akan selalu mengenang nenek dalam setiap langkah kami," bisik Arini dengan penuh haru. Rizky memegang pundaknya, memberikan dukungan yang dibutuhkan. Saat mereka pulang ke rumah yang kini terasa sedikit lebih sepi, tetapi dipenuhi dengan kenangan indah, Arini berkata, "Bersama Nyi Nurul, kita akan menjaga keluarga ini dengan sebaik-baiknya, seperti yang nenek inginkan." Mereka tahu bahwa meskipun Nyi Nurul telah pergi, cinta dan warisannya akan terus hidup dalam hati mereka selamanya. Begitulah kisah ini. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah dan perjuangan ini dalam kehidupan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.